Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang kedua, saya akan membahas tentang teknologi solar photovoltaik, gitu ya. Secara ringkas, apa yang akan saya sampaikan di sini adalah pertama, bagaimana prinsip kerja dari solar cell, kemudian bagaimana cara membaca datasheet yang mungkin penting sebagai untuk mendesain solar PV system, kemudian bagaimana cara mengestimasikan dari listrik yang kita akan dapatkan dari solar modul. Itu sekilas tentang pertemuan kedua itu. Oleh karena itu kita mulai saja ya. Kita pertama langsung saja ke istilah dari solar modul. Ada beberapa istilah dalam solar PV system yaitu ada array, ada modul, dan ada cell. Ada juga panel gitu ya. Nah, apa sih bedanya? Kalau solar PV cell itu dia yang paling kecil. Ini inti dari teknologi solar photovoltaik. Nah, kalau kita gabungkan ini sejumlah solar cell, dia akan bisa dapat membentuk sebuah modul, namanya solar modul. Nah, modul inilah yang biasanya kita bisa dapatkan di pasaran. Jadi udah dalam bentuk modul. Nah, kalau kita susun modul-modul ini, sejumlah modul kita susun, maka bisa dibuat namanya panel. Seperti ini. Nah, kalau kita pakai panel ini sejumlah besar panel, maka dinamakan dengan array. Nah, secara simpel, maka saya bisa bilang bahwa array itu terdiri dari sejumlah panel, panel terdiri dari sejumlah modul, modul terdiri dari sejumlah sel, dan sel inilah yang mengkonversi cahaya matahari atau radiasi matahari menjadi listrik. Nah, pertanyaannya bagaimana nih solar PV cell dapat menghasilkan listrik? Nah, mari kita bahas di slide selanjutnya. Sebenarnya solar cell itu adalah secara struktur material itu mirip dengan dioda. Kalau kita pernah belajar elektronik, maka dioda itu adalah satu komponen yang dapat mengalirkan listrik ke satu arah ya. Ya, gitu. Jadi intinya sama seperti dioda, solar cell itu terdiri dari dua semikonduktor yang berbeda tipe. Ada tipe N semikonduktor, ada tipe P semikonduktor. Tipe N semikonduktor itu dia mempunyai pembawa muatan yang berupa elektron. Dan tipe P itu mempunyai pembawa muatan yang dinamakan hole. Sebenarnya untuk menjelaskan apa itu elektron dan holes itu agak sangat panjang, bukan agak panjang, ya cukup panjang lah ya. Maka eh, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang material semikonduktor, bisa kunjungi di sini YouTube channel ini. Ini saya yang buat, saya coba jelaskan dari yang paling dasar yaitu dari struktur atom, kemudian pita valensi, pita konduksi dan seterusnya di sini di video ini. Karena sangat panjang, saya jadi dua ya nggak panjang-panjang amat sih, tapi cukup panjang jadi saya pecah jadi dua. Ya. Nah, kita balik intinya saja. Intinya ada dua tipe semikonduktor. Kalau misalnya semikonduktor solar cell itu kena cahaya matahari, maka elektron sama holes di masing-masing semikonduktor ini dia tereksitasi. Karena dia tereksitasi, maka ada perbedaan tegangan antara elektroda di positif sama elektroda negatif. Kalau misalnya ada beda tegangan, ya otomatis akan ada energi listrik yang bisa dihasilkan di sini. Kalau kita sambungkan ke beban, maka mungkin beban tersebut bisa kita aktifkan. Nah, itu sebenarnya secara ringkas prinsip kerja solar cell. Oke, untuk perkembangan teknologi solar cell ini, para saintis mengklasifikasikan solar panel itu menjadi tiga kelompok. Ada yang namanya generasi pertama atau first generation, ada generasi kedua, ada generasi ketiga. Yang kita temui di pasaran sekarang itu mayoritas adalah generasi pertama, yaitu kalau nggak monokristalin ya polikristalin. Monokristalin ya dua-duanya kristalin ya, dia karena kristalin maka dia kaku, dia nggak fleksibel. Jadi semacam kayak kaca aja kan gitu ya, kristalin. Nah,
generasi pertama ini udah mature, udah mateng, dan dia mentok di efisiensi sekitar 20%, dan itu pun secara teori dan hanya di skala lab. Tapi kalau kita gunakan di dalam lapangan, maka efisiensinya bahkan bisa hanya 10-11% saja gitu ya. Kenapa ya? Karena banyak rugi-rugi. Misalnya solar cell tersebut dikoneksikan dalam sebuah modul, ada wire, ada koneksinya, konektornya. Kemudian kalau kita pasang di lapangan ada debu dan segala macamnya, yaitu yang menyebabkan efisiensinya berkurang. Kemudian di second generation atau di generasi kedua, itu tujuannya adalah bagaimana membuat solar cell dengan material yang lebih sedikit dibandingkan generasi pertama. Dan para saintis mencoba setidaknya untuk mencapai efisiensi yang sama dengan first generation ini. Nah, di second generation PV solar cell ini ditemukanlah beberapa produk, misalnya seperti thin film solar cell, kemudian ya intinya sih itu ya, thin film solar cell. Jadi karena dia menggunakan material yang lebih sedikit, kemudian dia akan menjadi lebih ringan dan bisa sampai fleksibel gitu ya, kayak foil seperti ini. Kalau misalnya solar cell tersebut lebih fleksibel, maka penerapannya juga lebih banyak kan gitu. Jadi tidak kaku untuk permukaan-permukaan yang rata saja. Nah, ini yang di generasi kedua. Untuk generasi ketiga, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dengan metode generasi kedua. Artinya apa? Mencoba untuk menggunakan material yang lebih sedikit, tapi efisiensinya mencoba untuk lebih tinggi dibandingkan dengan efisiensi yang generasi kedua ini. Nah, sekarang yang lagi ada beberapa macam sih, ada copper zinc tin sulfide PV cell, ada dye sensitized PV cell, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang lagi ramai adalah perovskite. Nah, perovskite ini bisa sangat tinggi sekali efisiensinya. Saya lupa nominalnya berapa, tapi mungkin yang menjadi kandidat utama untuk PV cell yang soal teknologi PV yang akan datang adalah ya perovskite ini. Nah, ini sekilas tentang perkembangan teknologi solar cell. Ya, kita sih sebagai desainer sistem ya, kita mungkin tidak akan mengutak-atik ini gitu ya. Biasanya yang mengutak-atik ini adalah para saintis R&D engineer di pabrik atau di universitas atau di lembaga penelitian yang memang dia berkutat di solar cell. Nah, kalau kita biasanya udah dalam bentuk modul dan turunannya gitu ya. Makanya kita nggak akan bahas ini lebih jauh. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bahas datasheet ya, datasheet dari solar modul. Kenapa yang kita lihat datasheet solar modul? Karena biasanya yang kita beli di pasaran adalah dalam bentuk modul, bukan dalam bentuk sel. Dan produsen dari solar modul itu biasanya menyediakan datasheet. Nah, datasheet ini bisa kita gunakan nih untuk menganalisis cukup nggak sih untuk kebutuhan kita gitu. Oke, kita mulai ya. Ada istilah SDC di sini. Ya, sebelum ke sana lah. Intinya ini saya coba crop dari sebuah datasheet solar PV modul. Kemudian kita lihat nih ada berbagai macam parameter. Ada rated maximum power, ada operated open circuit voltage, dan lain sebagainya. Kemudian ada STC, ada NOCT, dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih parameter tersebut? Kemudian ada juga ini gambar seperti ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, ini adalah yang tertera di datasheet. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana nih mengerti apa sih maksud dari parameter-parameter tersebut. Saya akan mulai dari STC ya. Tentu saja saya tidak akan bahas semua parameter ini satu-satu, tapi yang mungkin saya pikir ini penting untuk mendesain sebuah PV system gitu ya. Nah, pertama adalah apa itu STC. Di sini ada nih, electrical parameters at STC. STC itu singkatan dari standard test condition. Standard test condition itu kriterianya adalah ini. Irradiationnya 1000 watt per meter persegi, temperatur solar cell-nya itu adalah 25 derajat Celcius dijaga gitu. Kemudian spektrum radiationnya
distandarkan pakai AM 1,5. Nah, untuk yang 1 dan 2 ini, irradiation 1000 watt per meter persegi dan temperatur 25 derajat Celcius, ini mungkin nggak ini ya, nggak asing gitu ya, karena ini nggak apa, lumrah lah, lazim dipakai. Tapi mungkin yang banyak orang agak bertanya-tanya adalah apa sih maksudnya AM 1,5 gitu ya. Nah, untuk itu saya bahas sedikit tentang ini. Pertama, ada kata kunci spektrum. Apa sih maksudnya spektrum radiasi? Jadi kalau kita mendapatkan sebuah radiasi, itu radiasi tersebut biasanya tidak hanya di satu panjang gelombang. Jadi contohnya gini aja, kalau misalnya kita dapat sinar matahari, kemudian kita lewatkan ke prisma kan jadi pelangi gitu kan, ada warna-warna yang berbeda gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa panjang gelombang yang dikandung oleh matahari itu tidak satu, tidak seragam gitu. Ada berbagai macam gelombang. Nah, kalau dibuat grafiknya ya seperti ini. Jadi ada wavelength, ada panjang gelombang, ada spectral irradiance-nya gitu. Contoh misalnya ada radiasi dari benda hitam, maka dia akan seperti ini, yang atas ini gitu. Dia terdiri dari panjang gelombang yang dari sangat kecil sampai sangat besar ada gitu. Nah, kalau matahari itu juga bermacam-macam, tergantung dia dilihat dari mana. Nah, AM 1,5 itu kalau misalnya hasil dari 1 per cos Z, Z itu sudut antara ini, dia hasilnya 1,5. Kenapa dipakai yang ini? Ya, saya sebenarnya kurang tahu juga kenapa yang dipakai AM 1,5 gitu ya. Jadi intinya adalah pada saat mataharinya itu agak punya sudut sebesar 48,2. Jadi kalau 1 per cos 48,2 aja itu kan kira-kira 1,5. Nah, itu spektrumnya yang kita dapatkan, yang kita gunakan. Spektrumnya seperti apa sih 1,5 itu? Seperti gambar yang di bawah ini. Jadi ini kalau benda hitam 6000 Kelvin, yang di sini ada AM 0 gitu ya. Kemudian AM 1,5 itu yang di sini yang bawah nih. Jadi kalau laboratorium solar cell itu dia punya artificial artificial 1,5 AM ini gitu ya. Nah, itu yang saya mungkin sedikit jelas tentang STC gitu ya. Lanjutnya adalah kita langsung ke ISC. ISC itu short circuit current. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kita punya solar modul, kemudian ada 2 elektrodanya kan. Nah, kalau elektrodanya kita sambungkan dengan kabel seperti ini, maka dia short circuit kan. Nah, kalau dalam kondisi short circuit ini, kemudian kita kasih STC, jadi solar irradiation 1000, suhu selnya dijaga 25, kemudian pakai spektrum 1,5 AM gitu ya. Maka dia akan mengeluarkan ISC. Nah, ISC ini yang kita ukur gitu. Kalau VOC kebalikannya, dia tidak tersambungkan, terbuka nih. Nah, kemudian kalau terbuka, kemudian kita kasih STC, maka dapatlah tegangan. Kemudian ada juga koefisien temperatur daya. Ini memperkirakan pengaruh temperatur terhadap kinerja solar cell. Jadi seperti mungkin kita sudah tahu bahwa semakin panas si solar cell maka performanya menjadi lebih buruk gitu ya, lebih turun gitu. Nah, ini dan kita pun kalau kita pasang solar cell di lapangan mungkin suhunya kan tidak 25 derajat Celcius, pasti lebih gitu. Nah, itu yang kita coba perkirakan seberapa besar sih pengaruhnya gitu ya. Kemudian ada gambar di sini. Nah, kalau misalnya ada gambar ini ada beberapa garis. Ada 1000 watt per meter persegi, ada 800 watt, dan seterusnya. Yang 1000 watt per meter persegi ini ya STC gitu. Jadi kalau kita pasang pasang solar cell kita, kemudian kita kasih STC, misal kita buat short circuit. Kalau kita short circuit seperti ini kan tegangan jadi nggak ada kan, beda tegangan antara kedua kutub, jadi drop kan ke 0 gitu. Maka ini namanya ISC-nya, short circuit current. Sebaliknya kalau kita kasih tegangan,
maka voltage-nya akan terjadi pada tegangan antara kedua kutub, kemudian semakin lama semakin besar, sampai akhirnya dia short nih, seperti ini. Maka di sini adalah, kalau short kan current-nya nggak ada kan, arusnya nggak ada, maka dia di sini VOC. Kemudian ada juga gambar seperti ini garis power gitu ya. Jadi kalau voltage-nya ini, kemudian kita dapatkan power itu kan V kali I ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya gambar ini bisa diturunkan dari sini. Kalau kita kalikan V kali I-nya, maka kita dapatkan grafik seperti ini. Nah, bentuknya tuh tipikal seperti ini. Sampai kita punya yang namanya adalah maximum power point. Jadi titik di mana listrik yang dihasilkan itu maksimum dari solar module tersebut. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita capai gitu, supaya kita nggak rugi gitu. Efisiensi tinggi. Nah, karena ini power point-nya, maksimum power point-nya, maka kalau kita tarik garis ke bawah, itu di sini VMP. VMP itu voltage maximum power. Kemudian ini ada, ya ini berapa maksimum powernya. Jadi kalau kita lihat balik lagi ya ke datasheet ini ya, kita lihat di sini kan ada berbagai macam parameter ya. Rated maksimum itu ya ini watt peak-nya gitu. Kemudian VOC itu yang saya bahas tadi, kemudian maximum power point juga yang tadi saya bahas dan seterusnya. Nah, ini untuk dalam keadaan STC. Lalu ada keadaan yang namanya NOCT atau Nominal Operating Cell Temperature. Ini maksudnya apa sih? Nah, jadi kenapa kita butuh NOCT? Karena kita akan menggunakan modul tersebut tidak di STC, tapi di lapangan. Nah, nominal operating cell temperature itu adalah untuk memperkirakan berapa sih cell temperature kalau mendapatkan kondisi seperti ini. Solar irradiation 800 watt per meter persegi, temperatur lingkungannya 20 derajat Celcius, dan ada kecepatan angin di sekitar modul sebesar 1 meter per second. Untuk spektrum radiasinya sama, 1,5. Nah, begitu kita kondisikan solar modul kita seperti ini, maka sel temperaturnya bisa kita lihat di sini gitu. Di sini operating temperaturnya, NOCT-nya adalah 45 derajat Celcius plus minus 2 derajat. Artinya kalau solar cell kita pakai, kemudian kita kenakan 800 watt per meter persegi, kemudian lingkungannya 20 derajat Celcius, kemudian ada angin 1 meter per second di sekitar si modul, maka kita akan dapat NOCT-nya sekitar 45 derajat Celcius. Nah, buat apa sih NOCT itu? Buat untuk mengestimasi daya listrik yang akan diproduksi. Biasanya untuk saya pribadi saya pakai sebenarnya gini, untuk mengestimasikan daya listrik yang dihasilkan itu ada berbagai macam cara, tapi yang sepengalaman saya saat ini yang paling convenient, paling nyaman saya pakai ini, pakai persamaan nih, karena mudah dan kita bisa masukkan ke dalam sebuah program gitu ya. Jadi listrik yang dihasilkan PPV dalam bentuk DC ya, itu pakai rumus ini. PSTC ini aja power maximum power rated-nya tadi ya. Kemudian GT itu adalah irradiation yang diterima oleh panel, modul sorry. Kemudian gamma itu tadi koefisien temperatur daya. TJ ini junction temperature atau cell temperature. Ini nanti kita hitung dengan cara ini. Kemudian dikalikan dengan N. N itu kalau kita gunakan modulnya seberapa banyak. Nah, TJ, junction temperature itu kita hitung dengan persamaan ini. Suhu lingkungan ditambah dengan berapa radiasi matahari yang diterima dibagi 800 dikali NOCT dikurang 20. Nah, ini sekilas ya. Tentu saja kalau kita lihat rumusnya pasti ini maksudnya apa sih gitu ya. Makanya yang akan saya lakukan setelah ini adalah kita coba menghitung studi kasus saja sedikit gitu ya. Ini ada sebuah contoh kasus, misal sebuah modul PV yang memiliki spesifikasi di bawah ini spesifikasinya, diletakkan di lingkungan yang memiliki suhu 30 derajat Celcius dan menerima radiasi matahari sebesar 750 watt per meter persegi. Artinya, ini bukan di keadaan XTC, bukan di keadaan juga NOCT kan gitu ya. Tapi yang ditanya berapa nih daya listrik yang akan dihasilkan oleh PV ini. Jadi kita kira-kira gimana caranya. Nah, pertama, ini kita butuh ini, datasheet ini.
Nah, kedua, pertama kita perlu hitung dulu dengan kondisi seperti ini berapa sih sel temperaturnya gitu. Caranya gimana? Jelasin temperaturnya itu. Caranya dengan cara rumus ini. TJ berarti kan 30 T ambientnya kan, ambient temperature itu kan suhu lingkungan kan. Kemudian GT itu 750 dari sini, radiasi mataharinya dibagi 800 dikali NOCT. NOCT-nya kan 41. 41 dikurang 20, maka didapatlah 49,7. Jadi diperkirakan kalau kita punya solar modul dengan kondisi seperti ini, maka suhu sel temperaturnya itu adalah suhu selnya adalah 49,7. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan STC kan. Nah, kalau kita udah dapat TJ-nya ini, maka kita bisa hitung berapa wattnya dengan rumus ini. Kita lihat aja nih di sini, PPV 375, ini kan 375 ya maksimum powernya, kemudian 750 dibagi 1000, ini bukan 1060 ya, dibagi 1000, kemudian dan seterusnya. Ini kalau perlu di pause aja video ini, coba teman-teman tunggu sendiri sampai kita mengerti bahwa dapat nih listrik DC yang dihasilkan adalah 255 watt. Tentu saja kan maksimum powernya kan 375. Ini kan dalam STC kan. Kalau iradiasinya 1000 kemudian dan selanjutnya. Tapi ini kita cuma dapat radiasi matahari 750 watt per meter persegi. Maka kita cuma dapat 255 watt. Dan sekali lagi ini masih dalam bentuk DC. Tentu saja kalau rumah kita AC, rumah kita pakai listrik yang alternate current atau listrik AC harus bolak-balik, maka ini kita perlu konversi dengan menggunakan inverter supaya dapat AC, dan inverter itu punya efisiensi. Jadi tidak dapat 255 watt yang DC ini, kita dapat 255 juga, mungkin lebih kecilnya gitu. Nah, ini sedikit mengenai perhitungan ya. Selanjutnya adalah bagaimana nih kalau kita punya data seharian. Ini saya coba ambil data ya. Data di Bandung kalau nggak salah ya. Jadi saya punya dari jam 1 sampai jam 24. Jadi jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam terus ya. Kemudian jam 7 malam, jam 7 pagi mulai ada radiasi matahari. Ya tentu saja ya di antara jam 6 sampai jam 7 mungkin sudah ada muncul gitu ya. Tapi kecil gitu ya. Intinya beginilah data yang saya punya. Kemudian saya juga ukur misalnya temperatur seperti ini gitu ya. Pagi kan dingin, kemudian makin lama makin siang makin panas, kemudian sore adem lagi gitu ya. Nah, kalau saya pakai data ini, kemudian saya gunakan rumus ini, dua ini, maka saya bisa dapat nih data listrik yang dihasilkan dari solar panel tersebut. Gitu. Kita masukin aja seperti ini, maka dapat begini. Nah, ini cukup apa ya, kayak grafik-grafik seperti ini biasanya saya butuhkan untuk presentasi kalau saya mengerjakan sebuah project. Jadi biasanya kalau kita terlibat dalam sebuah project kan kita perlu simulasi kan ya. Begitu kita simulasi, kita presentasi nih. Nih kalau kita gunakan modul ini dan pakai data cuaca seperti ini, kita akan dapat listrik yang seperti ini. Gitu. Nah ini ya tentu saja kalau semakin kita banyak pengalaman akan semakin dapat intuisinya lah. Ini benar apa enggak dan seterusnya. Dan ini kalau ini contoh simulasi lagi ya. Yang saya lakukan jika saya pakai data cuaca dari Bandung, di kota Bandung, Indonesia ya. Jadi saya ambil data cuaca dari sini, Bandara Hussein. Biasanya oh iya saya pakai data cuaca typical meteorological years. Itu datanya per jam selama setahun. Jadi saya dapat data dari jam 1 sampai jam 8.760. Jadi itu yang saya plot di sini. Ini kalau saya setahun saya coba simulasikan seperti ini gitu ya. Jadi kita akan dapat listrik yang agak kecil itu di bulan Juni Juli nih kayaknya. Karena di sini mungkin musim hujan kali ya. Gitu. Dan kita pun ada di lintang selatan kan gitu. Lintang selatan kan summernya winternya ya, winternya musim dingin, musim yang lebih dinginnya itu di bulan Juni Juli. Ini kalau setahun saya simulasikan,
Dan ini kalau 1 tahun saya simulasikan nih. Seminggu ya. Dari 0 sampai ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya seminggu ya. Dari 1 Januari sampai 7 Januari gitu. Ini contoh simulasinya. Kemudian ya ini terakhir yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga banyak manfaatnya dan eh, ya saya juga mohon maaf jika ada salah kata atau kekeliruan. Silakan didiskusikan saja. Jika ada pertanyaan, mangga silakan. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.